Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan ukuran dan jumlah sel pada suatu organisme dan bersifat irreversibel. Pada tumbuhan, pertumbuhan dapat berupa pemanjangan dan pembesaran batang dan akar, penambahan besar dan jumlah daun maupun bunga. Sedangkan perkembangan merupakan proses diferensiasi dan spesialisasi sel menuju ke arah pendewasaan. Pada proses ini terjadi pertumbuhan di mana terbentuk organ-organ yang mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda. Contoh pendewasaan pada tumbuhan adalah kemampuan tumbuhan untuk bereproduksi atau terbentuknya bunga dan biji. Nah, berikut adalah contoh dari gambar pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, ini merupakan contoh kecil dari pertumbuhan pada tumbuhan, di mana tumbuhan ini dimulai dari tumbuhan itu kecil hingga tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan seperti ini. Saya akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dimulai dari mana. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali dengan perkecambahan. Kecambah kemudian berkembang menjadi tumbuhan kecil. Setelah tumbuh hingga mencapai ukuran dan usia tertentu, tumbuhan akan berkembang membentuk bunga dan buah atau biji sebagai alat perkembangbiakannya. Pertumbuhan yang terjadi pada tumbuhan ada di daerah meristematis atau titik tumbuh, yaitu bagian yang mengandung jaringan meristem di mana terletak di ujung batang, ujung akar kambium. Di sini saya akan membahas tentang apa itu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan ke atas. Pertumbuhan primer ini terjadi akibat aktivitas meristem apikal. Meristem apikal itu seperti apa? Jadi, meristem apikal itu adalah jaringan meristem yang terdapat pada ujung-ujung, bisa ujung batang dan juga bisa ujung akar. Jadi, untuk ujung akar itu, bagian terbawahnya runcing, itu namanya tunggung akar atau disebut dengan kalitra. Di atas kalitra itu ada zona meristematis, itu namanya meristem. Ini terjadi akibat meristem apikal yang terjadi di ujung batang dan ujung akarnya. Sekarang kita akan bahas pertumbuhan sekunder. Jadi, pertumbuhan sekunder itu pertumbuhan pertambahan lebar atau diameter dari suatu tanaman. Kenapa dia tidak bertambah lebar? Atau karena tanaman tersebut memiliki kambium, maka tidak semua tumbuhan itu bisa melakukan pertumbuhan sekunder karena tidak semua tumbuhan memiliki kambium. Jadi yang dapat melakukan pertumbuhan sekunder itu hanya Gymnospermae atau biasa disebut dengan tumbuhan berbiji terbuka, dan dikotil biasa juga disebut dengan pertumbuhan berkeping dua. Di sini saya akan menjelaskan tentang daerah pertumbuhan pada akar dan batang pada tumbuhan. Daerah pertumbuhan pada akar dan batang berdasarkan aktivitasnya terbagi menjadi 3 daerah. Yang pertama yaitu daerah pembelahan, yaitu di mana sel-sel di daerah ini aktif membelah atau meristematik. Dan yang kedua yaitu daerah pemanjangan, yaitu sel-sel yang berada di belakang daerah pembelahan dan mengalami pemanjangan ukuran. Dan yang ketiga yaitu daerah diferensiasi, yaitu bagian paling belakang dari daerah pertumbuhan. Sel-sel ini mengalami diferensiasi membentuk akar dan yang sebenarnya, serta daun muda dan tunas lateral yang akan menjadi cabang. Ini saya akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia terjadi ketika manusia masih dalam kandungan. Setelah janin, kemudian akan lahir bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, remaja, hingga dewasa. Proses pertumbuhan ini akan terhenti pada saat telah dewasa. Namun, proses perkembangan manusia akan terus berlanjut sepanjang kehidupan manusia. Secara sederhana, ada 4 bidang perkembangan dan pertumbuhan manusia. Bidang-bidang tersebut terdiri dari fisik, intelektual, emosional, dan sosial. Keempatnya saling mempengaruhi satu sama lain.
dan menjadi penting dalam menentukan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Saya di sini sebagai anggota kelompok 3 akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, mari kita simak videonya. Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki biji tunggal atau tidak terbelah. Sedangkan tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua. Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh tumbuhan monokotil diantaranya adalah: yang pertama, berbiji tunggal atau berkeping satu; yang kedua, tidak membelah saat berkecambah; yang ketiga, akarnya serabut; yang keempat, daunnya berbentuk halus dan bertulang sejajar; yang kelima, batang tidak bercabang dan beruas-ruas. Contoh tumbuhan monokotil diantaranya adalah pisang, nanas, hingga pacing. Untuk ciri-ciri tumbuhan dikotil adalah: yang pertama, memiliki biji berkeping dua; yang kedua, membelah saat berkecambah; yang ketiga, akar tunggang; yang keempat, memiliki batang bercabang; yang kelima, tulang daun oval atau berjari. Contoh tumbuhan yang masuk dalam kelompok dikotil yaitu pohon jara, tumbuhan kacang-kacangan, cabai, hingga tomat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh serta fungsi alat pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan juga hewan. Pada tumbuhan, sistem reproduksi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu reproduksi secara generatif dan yang kedua reproduksi secara vegetatif. Pada reproduksi generatif terdapat yang namanya alat reproduksi, yang di dalamnya ada kepala sari serta serbuk sari yang merupakan sel kelamin jantan, dan sel kelamin betina terdapat pada putik, tangkai putik, dan kepala putik, serta bakal buah. Contoh tumbuhan yang melakukan reproduksi ini yaitu pepaya, salak, dan mangga. Selanjutnya pada reproduksi secara vegetatif. Pada reproduksi secara vegetatif ini ada yang namanya alat reproduksi, tetapi dia bisa dengan membelah diri atau umbi lapis serta tunas adventif. Contoh tumbuhan ini yaitu kunyit, jahe, serta bawang merah. Nah, selanjutnya pada pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pada pertumbuhan ini terbagi menjadi dua fase. Yang pertama yaitu fase embrionik dan yang kedua fase pasca embrionik. Pada fase embrionik dimulai dari fase morula, blastula, gastrula, dan terakhir organogenesis. Selanjutnya pada fase pasca embrionik. Pada fase pasca embrionik ini pertumbuhan dan perkembangan dimulai dari hewan itu lahir atau menetas hingga hewan itu dewasa. Nah, kita ambil contoh dari ayam. Ketika ayam telah menetas, ayam itu akan tumbuh dan berkembang dengan memakan seperti padi atau beras yang akan membuatnya tumbuh dan berkembang menjadi ayam dewasa. Sekian dari saya.